Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilkhaido Ramazi, NIM 190611643283. Nah, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan evaluasi dari pelajaran strategi pembelajaran jasmani yang dianut oleh dosen Pak Rama Kurniawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen strategi pembelajaran. Oke. Nah, pertama itu apa saja sih komponen pembelajaran itu? Itu yang pertama ada tujuan, kedua ada materi, ketiga ada metode, keempat ada media, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, saya akan membahas secara singkat ya komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Tujuan ya. Jadi itu komponen pembelajaran itu mempunyai tujuan. Kenapa? Karena pada dasarnya tujuan itu adalah melihat kompetisi dasar dan inti pada setiap mahasiswa untuk mencapai suatu keinginan yang akan dicapai. Oke, seperti itu. Kedua itu yaitu komponen pembelajaran adalah materi, yaitu materi yang disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dibuat materi berupa konseptual, praktikum, dan seterusnya. Setelah materi sudah dijabarkan dan segitunya, masuk selanjutnya ke metode. Jadi metode ini sama saja kayak strategi ya, strategi pembelajaran. Nah, yang digunakan untuk menyampaikan materi secara utuh kepada siswa. Oke. Next, kita juga membutuhkan media. Nah, media ini dibutuhkan untuk memudahkan metode pembelajaran, oke, yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya materi-materi yang kita sampaikan itu cepat masuk ke pemahaman para siswa tersebut. Nah, setelah kita udah melakukan semuanya, kita melakukan evaluasi supaya kita nanti ke depannya itu bisa lebih baik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen strategi pembelajaran. Ada apa aja sih Kak di komponen strategi pembelajaran? Jadi di komponen strategi pembelajaran ini tuh ada pertama pre-instructional activity, content presentation, student participation, testing, dan follow through activity. Oke. Nah, padahal tadi tuh juga ada komponen pembelajaran. Bedanya apa sih komponen pembelajaran sama komponen strategi pembelajaran? Jadi tuh bedanya di sini tuh kita akan merangkai sebuah strategi pembelajaran, oke? Nah, kita masuk yang pertama adalah pre-instructional activity. Oke? Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, pembelajaran mendidik memberikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh pembelajar. Nah, contohnya apa sih? Nah, di situ nanti di pre-instructional activities atau sebelum pembelajaran dimulai itu biasa itu guru memberikan pemberian motivasi kepada siswa dan juga penyampaian persepsi seperti seperti misalnya baru masuk nih, kita nanti dijelaskan nih pertemuan sebelumnya itu diulang lagi dievaluasi buat pemandangan awal kita supaya materi nanti ke depannya oke gitu kan. Kita masuk ke yang kedua itu adalah content presentation. Jadi di content presentation itu ada jenis materi, ruang lingkup, dan urutan. Oke? Nah, di jenis materi itu tuh kita akan membahas atau menyiapkan materi-materi yang sudah kita siapkan dari malam gitu. Seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, ruang lingkup. Nah, itu adalah materi per bagian-bagian kecil, materi keseluruhan, oke? Nah, dan juga ada urutan. Jadi, urutan itu adalah kayak dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Bebas mau pilih yang mana. Masuk ke student participation. Nah, ini tuh partisipasi ini ya para siswa ya. Jadi nanti kita akan menyuruh mereka untuk latihan dan praktik dan juga memberikan feedback kepada kita. Supaya apa? Supaya tuh para siswa ini mendapatkan apa yang harus dia dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Oke. Masuk ke testing. Nah, setelah student participation, kita memberikan testing nih. Nah, seperti apa indikator, aspek evaluasi, dan jenis tes. Nah, indikator itu adalah membuat perangkat evaluasi berdasarkan indikator pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan juga kalau aspek evaluasi adalah melihat aspek yang dievaluasi
baik sikap dan perilaku, kemampuan kognitif, dan keterampilan dari pembelajar. Nah, dan juga jenis tes, mengidentifikasi jenis tes yang digunakan dengan melihat indikator dan aspek kemampuan yang akan dievaluasi. Seperti itu ya. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu adalah follow through. Oke. Pembelajaran memberikan upaya lanjutan terhadap hasil evaluasi yang menunjukkan ketidaktercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Sebetulnya sama aja kayak evaluasi ya. Jadi tahap lanjutan setelah pembelajaran itu selesai, supaya anak-anak itu mengerti secara utuh gimana materi yang sudah disampaikan. Oke, sekian dari saya, Ilkaido Ramazi, memberikan evaluasi terhadap pembelajaran di pertemuan ketiga, yaitu mengenai konsep pembelajaran ya, dan juga konsep strategi pembelajaran. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.